Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat berjumpa di warung kopi bagi pengunjung semuanya. Di warung kopi ini saya mencoba sedikit pendapat, beropini, dan berkomentar tentang hal-hal yang menjadi isu menarik yang terjadi di negara kita ini. Sebelumnya saya ingin jelaskan dulu, disclaimer, bahwa saya ini bukan siapa-siapa, bukan ahli, bukan pakar. Saya hanya rakyat kecil, rakyat biasa yang hanya punya logika, hati nurani, dan akal sehat. Begini, belakangan ini saya mulai merasa jenuh, bosan, dan capek rasanya melihat kondisi negara saat ini. Hampir setiap hari kita disuguhkan berita-berita kekisruhan dalam perpolitikan nasional kita. Sebagai anak bangsa yang mencintai negeri ini, saya merasa sakit, sedih, kecewa, dan terganggu hati nurani saya dengan keadaan ini. Begitu banyak para ahli, pakar, intelektual, cerdik pandai, cendekiawan, tokoh nasional, purnawirawan jenderal, akademisi, yaitu profesor-profesor dari berbagai perguruan tinggi dan berbagai elemen masyarakat lainnya, termasuk mahasiswa yang mengkritisi berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak tepat, tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Namun kenyataannya, pemerintah tetap bergeming, mereka tetap menjalankan kebijakan-kebijakan yang kontroversial, sedangkan para kritikus terus melontarkan kritik-kritik terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Hal ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat, yang mengakibatkan kegaduhan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Situasi ini jelas membuat kita tidak lagi merasa nyaman, damai, dan tentram hidup di negara yang kita cintai ini. Tidak salah rasanya, banyak yang mengatakan bahwa Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Tetapi menurut saya, kalau pemerintah tidak merespon dengan baik kritik itu, ya bisa kita pahami karena mereka memiliki agenda tersendiri. Tetapi yang paling memprihatinkan adalah ketika rakyat yang diperjuangkan oleh pejuang demokrasi itu justru juga tidak mendukung. Mereka bahkan malah suuzon menganggap pejuang demokrasi itu memfitnah, hanya menjelek-jelekkan pemerintah. Sungguh sangat ironis sekali. Padahal apabila penyelenggaraan negara tidak berjalan dengan baik, maka yang akan merasakan dampak paling besar adalah rakyat kecil seperti kita. Hal inilah yang mendorong saya untuk mencoba membuat video ini, karena saya ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu dalam menyelesaikan masalah bangsa ini. Oleh sebab itu, bagi Anda yang tidak percaya dengan para kritikus, Anda yang tidak percaya bahwa negara kita sedang tidak baik-baik saja, untuk meyakinkan Anda, maka saya coba tampilkan di sini pernyataan dari orang yang berada di dalam kekuasaan itu sendiri. Linknya ada di deskripsi.
Mari kita lihat. Siapa yang salah dalam carut marut politik kita hari ini? Kericuhan yang ada di negeri ini. Ini adalah Ibu Irma Suryani Canyago, anggota DPR dari fraksi Nasdem. Jadi jelas ia sendiri mengatakan bahwa Indonesia sekarang ini sedang tidak baik-baik saja. Bahkan menurut istilah beliau, lebih buruk lagi daripada itu, yaitu keadaan negara kita sedang carut marut. Lalu siapa yang salah? Siapa yang bersalah? Jokowi. Salah. Partai politik lebih salah lagi. Partai politik yang menjadi akar permasalahan seluruh kericuhan yang ada di negeri ini. Kenapa? Pragmatis. Nggak ada yang nggak pragmatis. Semua partai politik korupsi. Yang salah itu semua Jokowi. Enggak. Kita semua salah. Saya sebagai orang partai politik, saya sebagai salah satu pimpinan di Nasdem, saya bilang partai politik yang paling salah. Dari mana dimulainya? Dari DPR. DPR ini biangnya nih, pemerintah yang absolut, terlalu absolut, dia pasti diktator. Maka kemudian harus ada oposisi. Harus ada, wajib. Kalau nggak ada oposisi, pemerintah itu jadi diktator. Maka harus ada oposisi. Tapi apa yang terjadi? Oposisi di Indonesia ini banci semua. Semua partai politik curang. Kenapa? Loh, nggak ada yang nggak curang, bos. Mau ngomong pemerintah aja yang mau kita salahkan, nggak bisa, bos. Salah semua. Jokowi bisa sekuat ini, kenapa? Karena partai politiknya korup. Karena partai politiknya bisa disogok. Karena partai politiknya bisa dikuasai. Menurut beliau, yang salah ada 3 unsur. Pemerintah, partai politik, bahkan dikatakan yang paling salah, dan rakyat yang memilih. Kesalahan pemerintah sudah banyak dibahas oleh para kritikus. Silakan dilihat sendiri di banyak channel YouTube. Yang paling salah adalah partai politik, karena partai politik disebut korup, pragmatis, curang, bisa disogok, dan bisa dikuasai. Kesalahan rakyat. Jangan pilih calon-calon anggota dewan yang dari oligarki politik. Jangan endorse pengusaha-pengusaha kotor untuk masuk di parlemen. Jangan endorse pelecehan seksual, pecandu narkoba, koruptor, masuk semua. Ya, jangan endorse orang yang sudah cacat moral, udah melakukan pelecehan seksual, masih bisa jadi anggota DPR. Pecandu narkoba menang, suara terbanyak. Rakyat salah dalam memilih pemimpin, sehingga seorang mantan koruptor pun masih bisa duduk sebagai wakil rakyat. Nah, untuk itu di sini saya mencoba untuk turun rembuk, mencoba menawarkan solusi untuk mengatasi masalah bangsa ini. Tapi syaratnya kita seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat kecil, rakyat biasa ini yang jumlahnya paling banyak, untuk sepakat dulu bahwa bangsa kita saat ini memang sedang tidak baik-baik saja, bahkan carut marut, sehingga perlu adanya perbaikan dan perubahan. Kita tidak bisa mengharapkan pemerintah, politikus, dan partai politik akan baik dengan sendirinya. Diri kitalah yang bisa kita rubah. Mindset dan pemahaman kita tentang politik harus kita rubah. Karena saya ketika mencoba berdialog dengan sesama rakyat kecil tentang politik,
sering sekali mendapat jawaban seperti ini. Ya, sudahlah, kita ini rakyat kecil, kita tidak bisa apa-apa, semua sudah diatur oleh orang-orang yang di atas. Inilah kesalahan terbesar kita, saudara-saudara. Kesalahan besar. Kita bukan tidak bisa apa-apa. Kita bisa melakukan sesuatu asalkan kita mau bersatu. Negara kita ini adalah negara demokrasi. Di negara demokrasi itu, yang berdaulat, yang berkuasa adalah rakyat. Ibarat perusahaan, kita ini adalah pemilik usahanya. Kita ini majikan. Sedangkan penyelenggara negara itu adalah orang suruhan yang kita gaji untuk mengelola negara ini. Kalau mereka tidak becus mengelola negara ini, ya kita ganti. Sesuai dengan saran ibu tadi. Tidak kita pilih lagi mereka. Pemimpin yang korup, yang otoriter, yang gak bermoral, gak beretika, tidak kita pilih. Begitu juga partai politik. Partai politik yang korup, yang pragmatis, bisa disogok, curang, bisa dikuasai, tidak kita pilih lagi. Begitulah sebenarnya, sesederhana itu yang harus kita lakukan. Seperti di negara-negara maju, yang rakyatnya sudah pada pintar, para pejabatnya tidak bisa macam-macam. Kesalahan sedikit saja bisa menghancurkan karir politik mereka. Karena apa yang dilakukan mereka selalu dipantau oleh rakyat. Begitu juga lah hendaknya berlaku di negara kita ini. Kita pantau terus mereka. Kalau kebijakannya tidak sesuai dengan keinginan kita, ya kita ganti, sampai terbentuk sebuah sistem yang memaksa mereka untuk menjadi baik dengan sendirinya. Seperti yang dikatakan ibu tadi, bahwa partai politiklah yang paling bersalah. Maka kita bisa mulai dari partai politik. Kita bisa mulai bertindak dari partai politik. Dalam pemilu yang akan datang, tentunya kita pilih partai yang masih bersih, partai yang belum ternoda, partai yang tidak korup, seperti kata ibu. Dan partai-partai itu, terutama partai baru, kita minta komitmen mereka untuk bersedia menjadi partai oposisi, partai yang mampu mengontrol jalannya pemerintahan, bukan partai pragmatis yang mengemis-ngemis minta jabatan. Kalau ada partai yang mau untuk itu, kita akan pilih rame-rame. Jadi, sekali lagi, saya ingin mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk menyamakan persepsi dan bersatu untuk membentuk sebuah kekuatan masyarakat, kekuatan rakyat atau people power yang bisa berperan dalam mengatur arah kebijakan bangsa. Supaya kita tidak hanya jadi penonton saja, supaya kita tidak hanya menjadi objek penderita saja di negeri kita ini, di negeri kita sendiri. Mari kita singkirkan dulu ego pribadi, fanatisme sempit, dan iming-iming yang menggoda. Ego pribadi, fanatisme sempit, dan iming-iming yang menggoda, demi hal yang lebih penting, yaitu keselamatan bangsa dan negara. Sekali lagi, saya coba simpulkan, mari kita bersatu seluruh rakyat Indonesia. Jangan mau terpecah belah.
Karena dengan bersatulah kita bisa membentuk yang namanya people power itu. Marilah kita pilih presiden, calon legislatif, dan partai politik yang tidak bermasalah secara hukum, moral, etika, dan agama. Baiklah, untuk sementara saya rasa segitu dulu. Mari kita doakan semoga harapan ini bisa terwujud sehingga negeri tercinta ini bisa menjadi negeri yang aman, damai, adil, makmur, dan sejahtera. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.